dengan markas Polres, ya, markas Polda dipenuhi dengan seragam-seragam bapak polisi, ya, yang sholat berjamaah 5 waktu. Luar biasa, ya. Karena sholat berjamaah ini kaum muslimin, ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi dan para sahabat ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada uzur. Bahkan dengan kondisi yang sulit pun, ya, ketika mereka sakit pun, ya, ketika mereka masih mampu untuk berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, mereka tetap pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Mereka tidak meninggalkan sholat berjamaah. Ya sayang. Ya, kita tahu sahabat Nabi Muhammad SAW Abdullah ibnu Umi Maktum radhiyallahu an, ya, dengan kondisi beliau yang tidak bisa melihat, beliau buta, beliau tidak memiliki teman yang bisa menuntunnya untuk ke masjid setiap waktu sholat, tapi beliau tetap pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini amalan yang luar biasa besar kaum muslimin, manfaatnya sangat banyak. Ya, selain manfaat secara ubudiyah, itu manfaat secara sosial juga. Ya, kita bisa saling menebar salam, ya, bisa tahu kabar saudara-saudara muslim kita yang tinggal di sekitar lingkungan kita. Ya, luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bersuci di rumah, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah di masjid Baitullah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah terapkan. Apa? Sholat berjamaah. Maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan yang satu lagi meninggikan derajat. Kemudian di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan setiap langkah, ya, yang berjalan untuk menunaikan sholat itu adalah sedekah kaum muslimin. Ya, kemudian setiap langkah menuju tempat sholat di masjid ini akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus keburukan. Hadis riwayat Ahmad. Dan begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah kaum muslimin. Sholat berjamaah itu lebih tinggi, lebih afdol, ya, lebih baik 27 kali lipat, 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahkan yang lebih menarik lagi kaum muslimin, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza maridul abdu aw safar kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Ya. Kalau kita selalu sholat berjamaah kaum muslimin, luar biasa, istiqomah sholat berjamaah, ya. Apabila suatu hari kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian apapun, apakah itu sifatnya ujian sementara atau ujian sampai kita meninggal dunia, ya, sehingga kita tidak bisa lagi mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, maka Allah akan tetap menuliskan untuk kita pahala sholat berjamaah. Bayangkan, satu kali sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendiri. Kapan lagi kita akan mengeruk pahala sebanyak-banyaknya kaum muslimin? Ya, ketika kita sakit, tidak sholat berjamaah, kita tetap mendapatkan satu kali sholat 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian. Padahal kita sholat di rumah. Ya, tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak istiqomah, kita tidak senantiasa sholat berjamaah. Ya, kalau urusan dunia, kita urusan duit, ya, disuruh memilih 1 juta atau 27 juta, maka mustahil kita milih yang 1 juta. Mustahil. Pasti kita akan pilih yang 27 juta. Kalau ada orang yang memilih 1 juta, itu nggak normal namanya. Nggak normal. Dan itu masalah dunia kaum muslimin. Bagaimana dengan akhirat yang itu lebih baik? Itulah modal hidup kita nanti di akhirat. Yang hidup kita nanti kekal. Ya, nggak akan ada lagi mati di sana. Kok kita lebih memilih modal yang sedikit? Itu kan nggak normal namanya. Nggak normal. Ya. Dan kalau kami perhatikan kaum muslimin, ya, orang-orang salafi lah, orang-orang yang cinta dengan dakwah sunnah lah, yang mereka ini paling bersemangat untuk sholat berjamaah. Kalau kami perhatikan di perkampungan, di sebuah tempat, kalau ada orang-orang salafi, ya, mereka pasti sholat berjamaah ke masjid. Ya, kadang kita ke sebuah tempat,
kemudian bertemu dengan orang yang secara penampilan seperti orang-orang salafi, ini nanti ketika ke masjid kita bertemu dengan orang tersebut. Ya. Itu baik orang awamnya, apalagi ustadznya kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk beramal soleh, apalagi urusan sholat. Amalan sholat ini amalan yang sangat mulia kaum muslimin. Amalan yang tinggi setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia adalah tiang agama. Sholat berjamaah ini syiar, harus ditampakkan, harus diramaikan. Ya, berbeda dengan amaliyah-amaliyah sunnah seperti puasa sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, sholawat, dan sebagainya. Kalau mampu, sembunyikan amalan tersebut. Ya. Kalau mampu sembunyikan, sembunyikan. Jangan sampai ada yang tahu puasa sunnah kita. Jangan sampai ada yang tahu sholat sunnah kita. Jangan sampai ada yang tahu sedekah kita. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sholat berjamaah harus ditampakkan. Ya. Dengan kita tetap menjaga hati, ya, dengan tetap menjaga hati, keikhlasan, ya, dengan tanpa ingin dipuji oleh makhluk. Ya, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan atas syariat sholat berjamaah tersebut kaum muslimin. Mudah-mudahan semakin banyak anggota polisi yang ikut komunitas polisi cinta sunnah, ya, supaya semakin banyak anggota-anggota kepolisian yang baik, yang soleh, seperti Pak Dedi ini. Ya. Meskipun polisi cinta sunnah ini banyak difitnah. Ya, yang memfitnah itu orang-orang munafik, orang-orang liberal, orang-orang syiah. Ya, fitnah-fitnah tersebut abaikan saja. Anggap saja fitnahan tersebut itu sebagai ajang promosi. Supaya masyarakat ini mendengar nama polisi cinta sunnah. Kemudian dengan banyaknya masyarakat yang mendengar tentang polisi cinta sunnah, kemudian banyak yang penasaran. Ya, setelah penasaran mereka mencari, akhirnya banyak yang tahu, kemudian memperhatikan, kemudian mengawasi polisi cinta sunnah. Nah, tugas kita, ya, tugas para polisi yang cinta sunnah, jadikan momen tersebut untuk mendakwahkan sunnah, untuk mengenalkan kemuliaan akhlak, ya, para polisi yang mengikuti kajian sunnah, dan untuk mengenalkan lebih dalam lagi tentang ajaran agama Islam, tentang kemuliaan agama Islam. Supaya masyarakat ini secara tidak langsung belajar agama Islam, belajar perkara-perkara sunnah, belajar tentang Al-Quran dan sunnah melalui polisi-polisi yang cinta sunnah. Bravo polisi cinta sunnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kebaikan yang ada pada kalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.